Selamat jalan ke rumah Bapa di surga, Pendeta Hilda Paskaria Pardede. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus bagi keluarga Bapak Elias Nego Baruma, keluarga pastori dan seluruh jemaat Tuhan GPDI Narwastu. Mari meneladani warisan rohani yang dilakukan almarhumah dalam pengiringan kepada Tuhan untuk tetap setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah membantu segala prosesi pemakaman sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Kami keluarga Baruma Pardede. Dia adalah pelayan yang sangat komit di dalam pelayanan setelah menyelesaikan sekolah Alkitab dengan beberapa temannya. Jadi setelah itu dia menyelesaikan praktek dengan baik di dalam pelayanan. Selama di Narwastu, beliau mendampingi Bapak Gembala Senior. Nah, banyak pekerjaan pelayanan yang beliau tangani sampai pada akhir-akhir ini. Juga beliau tetap setia menunjukkan ketaatannya, dan kami sangat yakin setelah kepergian beliau meninggalkan kesan-kesan bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan, dan kami percaya bukan satu beban, tetapi ada satu sukacita di balik semuanya ini ketika kami melihat bahwa dia pergi dengan satu senyuman, dan itu merupakan satu tanda bahwa sukacita mengiring Tuhan di dalam pelayanannya dibuktikan. Dia pergi dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Hilda adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki komitmen, dan juga selain itu adalah dia mempunyai integritas di dalam pelayanan. Artinya dia memiliki prinsip yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang beliau sampaikan kepada jemaat. Dan tentunya kerinduan beliau adalah untuk membimbing jemaat supaya jemaat Narwastu menjadi jemaat yang bertumbuh, yang dewasa di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, buat saya Ibu Hilda selain dia adalah pelayan Tuhan yang punya komitmen, ya bagi kami Ibu Hilda juga sebagai penasehat ataupun teman diskusi ya yang berkaitan dengan pelayanan, karena beliau lebih banyak mengetahui tentang pelayanan di Narwastu itu sejak awal, karena beliau mendampingi Bapak Gembala Senior almarhum ya sebelum Bapak Gembala yang sekarang menjadi gembala. Ya, Ibu Hilda sudah terlebih dahulu terjun di dalam pelayanan di Narwastu, sehingga kami banyak mendapatkan masukan-masukan ya untuk tentunya kemajuan perkembangan pelayanan di Narwastu. Tetapi sampai saatnya Tuhan memanggil beliau
tentunya ada saat di mana kami harus terus melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan selama ini, dan kami yakin bahwa semua adalah waktu Tuhan yang terbaik. Shalom, kami dari keluarga Octavianus untuk mengenang almarhum Ibu Pendeta Hilda Pardede. Dia adalah sosok yang sangat perhatian, terutama pada keluarga, lingkungan di sekitarnya, juga pada sidang Jumat gereja IPDI Narwastu. Kami sekeluarga hanya dapat mengucapkan selamat jalan kakakku yang tersayang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di mata saya Ibu Pendeta Hilda Pardede adalah seorang yang takut Tuhan, gigih, setia dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Beliau adalah sosok yang telaten, detil dalam setiap perkara kecil di dalam rumah ya, seperti misalnya membersihkan rumah, halaman, tanaman, bunga, atau juga pakaian, menyetrika pakaian. Beliau melakukannya seorang diri dan itu sangat detil dan bersih dan rapi kalau dibanding dengan saya. Sebagai seorang guru, beliau adalah satu sosok yang tegas dalam membimbing, mengajar, membina, baik itu anak murid maupun di dalam berjemaat. Ya, beliau bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi beliau juga memberikan contoh teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai seorang adik, saya kehilangan satu sosok yang menggantikan ibu kami, yang rajin bertanya kepada kami bagaimana kabar orang Singkawang, atau kepada keponakan-keponakannya. Dia selalu memberikan perhatian. Kadang saat ulang tahun dia suka memberikan bingkisan, atau momen-momen lainnya dia suka memperhatikan adik dan keponakannya. Tuhan, di sini saya Rey Pardede, adiknya Pendeta Hilda Paskaria Pardede, ingin menceritakan sedikit tentang kisah kakak semasa hidup di pastori. Nah, jadi kakak ini orangnya tegas, dan mungkin bagi orang kakak ini galak kali, atau tegas, saking galaknya tegas, tapi itu demi kebaikan juga, demi kebaikan kita semua, bahwa kakak ini orangnya nggak bermaksud seperti itu, jadi dia tegas. Itu juga bagus untuk kita semua, bagi kita semua, karena itu memotivasi kita untuk maju dan mandiri. Jadi di sini kakak telah membuktikan kalau kakak itu memang seorang yang ingin pelayanan full. Pelayanan full itu artinya dia dari tamat SMA dia udah tunjukkan, dia langsung ke BJ, sekolah kitab Anjungan, sekolah kitab di BJ. Terus dia pelayanan di Jakarta, dan dia memang udah niat untuk full pelayanan. Jadi kakak itu tetap komitmen. Setelah pulang dari BJ dan praktik di Jakarta, kakak jadi guru honorer di SMP 3 Wajo. Nah, di situ kakak diangkat juga sebagai pegawai negeri, tapi kakak menolak. Nah, itu dia tandanya dia memang komitmen untuk pelayanan full untuk kerajaan surga. Ya, jadi saya memang pribadi salut untuk kakak ya, karena dia udah memang membuktikan itu, dia tetap komitmen. Seperti orangnya lah, tegas, tetap komitmen, tegas, pasti. Nah begitu ya, semoga ini jadi contoh buat kita bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kita miliki, semuanya sementara. Nah, yang penting kita tetap selamat lah, seperti yang dia sampaikan kemarin di firman Tuhan di minggu terakhir dia di Filipi 2 ayat 12. Jadi semua sudah jelas. Semoga momen kakak ini
pemberian kakak ini bisa membuat saya ini juga memotivasi diri, memperbaiki diri, khususnya saya yang nggak ada sempat datang sama sekali di pemakaman kakak karena memang keadaan corona. Tapi kakak selalu nanya kok, dia lewat HP dia tanya di mana posisi, jangan lupa ke gereja, itu selalu. Dan saya kalau hari Minggu foto di depan pintu gereja nih kak, saya udah di depan gereja, udah kakak udah ngerti udah. Jadi itulah kisah singkat kakak lah. Ya puji Tuhan lah, memberkati kita semua. Haleluya, amin. Sosok Pendeta Hilda Pardede di mata kami, beliau seorang kakak yang tertua, selalu memperhatikan saudara-saudaranya serta sidang Jumat Tuhan. pendeta, gembala, dan seluruhnya dari ucapkan terima kasih, dan seluruh jemaat GPDI Narwastu dari ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas supportnya kepada keluarga kami. Terima kasih, biarlah Tuhan yang akan membalas semuanya. Patrick ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semuanya atas dukungan, support yang kalian berikan kepada keluarga kami, yang om, tante, oma, opa berikan kepada Patrick dan papi dan seluruh keluarga. Biarlah mami pergi dengan tenang. Dia sudah berada di tempat Tuhan, dia dikasihi sama Tuhan. Kami mengasihi mami, tapi Tuhan lebih sayang kepada mami. Patrick yakin Tuhan lebih tidak ingin hambanya menderita di dunia, tapi ia ingin hambanya tenang. Patrick yakin akan itu. Apapun juga saat ku datang ke dia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
rekan-rekan semua kami sebagai teman-teman yang ada di sini. Kami mewakili mereka bahwa kami turut berduka sedalam-dalamnya. Itu yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Angkatan 38 di seluruh Indonesia. Kami juga merasa kehilangan karena rekan kami ini penuh sukacita, orang yang selalu ada gitu ya buat teman-teman dan easy going, selalu ada bersama-sama dengan kami dan nyaman gitu, bersahabat. Saya belum lama bersahabat dengan dia. Tahun lalu ketemu di reuni, tapi kemudian bertemu beberapa kali di Kalimantan ini, dan saya bisa merasakan kawan kita ini memang orang yang sangat supel ya. Sekali lagi salam hormat dan rasa duka yang mendalam dari seluruh teman-teman Angkatan 38 di seluruh Indonesia yang sedang online sekarang. Biar kekuatan dari Roh Kudus benar-benar nyata buat suami, anak, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Atas nama keluarga besar Sangitau Nusa Utara, kami menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita atas dipanggilnya hambanya. Nah, sebagai orang percaya tentu kita meyakini apa yang sudah digariskan oleh kitab suci, bahwa apapun di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Itu berarti apa yang Tuhan buat bagi hamba itu waktunya bagi almarhumah. Itu tentu almarhumah menopang dan menguatkan kita semua. Almarhumah ini sebagai seorang hamba Tuhan, dia berjalan dalam arah pimpinan Tuhan, dan tentu yang terjadi itu ada di dalam kontrolnya, ada di dalam kuasanya, yang kita tahu bahwa dia buat itu baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kami atas nama keluarga besar Nusa Utara menyampaikan turut berduka cita. Biarlah Tuhan Allah sumber penghiburan itu menghibur suaminya, anaknya, dan juga seluruh keluarga besar mereka di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Tadi hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya, dengan cepat, tinggalkanku setia. Ya. Teman-teman dari MPWC boleh datang untuk melihat datang akhir kali. Ingat, waktu dengan cepat supaya jangan kita bergerumpul terlalu lama di sekitar sini. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Kali Perwat pelayanan Komisi Daerah Wanita, saya sangat merasa kehilangan
Beliau ini, Saudara Hilda ini adalah sekretaris dari KD Pelman yang sangat membantu di dalam pekerjaan. Dia selalu bersama-sama. Ada program-program apapun dia selalu bersama-sama kita semua. Saya sangat kaget sekali kalau beliau langsung diambil Tuhan, begitu luar biasa. Jasanya sangat banyak jika di Pelman. Bahkan hari Minggu yang lalu kita masih berdoa bersama-sama. Dan kita punya rencana minggu ini masih ada doa bersama-sama. Tapi manusia bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menghendaki semuanya itu. Semua kita merasa kehilangan. Tapi kami yakin dan percaya Dia sudah menyelesaikan tugasnya yang ada di dunia ini dengan baik dan dengan sempurna. Dan saya mengucapkan bela sungkawa kepada semua keluarga yang ada ditinggalkan. Kekuatan dari Tuhan dan penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan yang sejati selalu ada di dalam kehidupan, supaya terus dilanjutkan perjuangannya saudara kami Hilda yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Dia begitu pelayanan kemana-mana, dia selalu iya, dia tidak pernah menolak kalau diajak pelayanan kemana-mana. Itulah yang saya ingat dan semua ingat. Dan pada saat ini saya ucapkan selamat jalan Hilda. Sampai ketemu kita nanti di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pasti yang terbaik bila kau izinkan terjadi semuanya untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktu, percaya kuasa. Kau kadang tak mudah dimengerti, tapi cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hidupku ku dapat dalam Yesus, jangan pernah tinggalkanku. Ya, dari pihak keluarga akan terus menopangku. Setelah selesai dari pihak keluarga, nanti perwakilan dari Nusa Utara, setelah itu perwakilan dari keluarga besar Mas Dede, lalu perwakilan dari jemaat GBD Narwastu, dan yang terakhir dari hamba Tuhan.
dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan, Tuhan baru ya, yang jemaat bisa melihat semua, tapi dengan catatan jaga jarak juga dan tidak berlama-lama di sekitar peti jenazah. Jadi yang jemaat semua, jemaat di Narwastu, ya untuk melihat yang terakhir kalinya, Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala, boleh datang ke depan memberikan minyak dan jangan lama-lama di sekitar peti jenazah, langsung kita supaya jangan berkerumun di sini. Engkau Tuhan penuh kuasa. Lihat, lalu masuk sebelah sini, langsung ambil jalan, ya, langsung supaya dikasih jalan. Denganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara-saudara sekalian yang mendengar cerita ini, waktu masa hidupnya Ibu Hilda, banyak ceritanya, banyak kehidupan yang luar biasa buat saya, ya, yang menolong saya. Kalau di hari ulang tahun saya, dia sediakan kue buat saya, dan juga di Dua Piston selalu kami tetap berdua yang duluan masuk di gereja. Selamat malam Bu, kadang-kadang saya bilang begitu, selamat malam Opung, kata dia. Kita berdua ini, ya, nani-nani dulu lah, kata dia sama saya. Jadi saya masih ingat kenangan dari Ibu Hilda buat saya. Kau hiasi kehidupanku dengan sukacitamu. Itulah banyak kenangan Ibu Hilda buat saya, ya. Jadi kira-kira demikianlah, nggak terlupakan apanya Ibu Hilda buat saya, ya. Lalu dipanggil Opung saya, sebenarnya nggak pantas saya manggil Opung buat saya, ya. Tadi karena dia orang Batak, banyak cerita buat dia. Jadi Opung itu sebenarnya bukan pantas dia bilang Opung sama saya, tapi karena apa? Karena di adat Batak nggak apa-apa lah. Jadi saya agak sedih, ya, agak terkejut, agak kaget juga, ya, meninggalnya Ibu Hilda itu. Itulah kenangan yang tidak terlupakan buat Ibu Hilda, ya. Buat kita ini hidup, marilah kita sungguh-sungguh kepada Bapa di surga, supaya kehidupan kita ini ditambah-tambahin berkat-berkat buat kita. Itulah dari Opung. Sekian dan terima kasih. Orang yang gimana ya? Orang yang paling berjasa di Gereja Narwastu, orang yang paling mendukung pelayanan, baik waktu almarhum orang tua Bapak Gembala, Ibu Gembala masih hidup, sampai di dalam mereka sudah meninggal, sangat-sangat membantu, sangat-sangat mendukung pelayanan, sampai kepada Bapak Gembala Asiholan, dia sungguh-sungguh membantu di dalam pelayanan, baik kepada jemaat Narwastu, gereja GPD Narwastu, baik itu kepada pengurus KDP LWAP, dia orang yang super, bisa segala sesuatu
dia bisa menyatu dengan orang-orang tua, orang muda, bahkan anak-anak sekalipun, dimanapun dia sama-sama melayani, kemanapun dia terus mendukung pelayanan, bahkan dipakai untuk KDP Lwap. Dia orang yang bijaksana, orang yang juga setia kepada Tuhan, bahkan diurapi oleh Tuhan di dalam pelayanan. Itu yang kami pengurus KDP Lwap sungguh-sungguh kehilangan, sungguh-sungguh, apalagi kita jemaat Narwastu sungguh-sungguh kehilangan. Ya, kita mau apa? Kita sayang kepada beliau almarhum, tetapi Tuhan Yesus kan lebih sayang dia. Jadi kita hanya menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan kita terus berdoa berharap ada pengganti beliau untuk melayani seluruh pelayanan GPDI di Kalimantan Barat itu. Ini yang menjadi kesan, karena sebelum dia mendapat musibah sangat-sangat agresif, sangat-sangat setiap saat dia ketawa. Sepertinya tidak ada lagi sukacita yang kami temui, yang sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama pengurus KD. Waktu hari Senin sebelum dia meninggal itu, seminggu sebelum dia meninggal itu, kata-kata dia yang begitu mengingatkan kalau dia itu udah waktu Tuhan. Nah, itu terus firman Tuhan, walaupun saya tidak ikut ke gereja waktu itu, ada sesuatu halangan, tetapi itu mengingatkan firman-Nya itu, mengingatkan bahwa pesan dia itu sungguh-sungguh untuk kita gereja Narwastu itu sungguh-sungguh benar, bahwa pesan dia kita harus setia melayani Tuhan. Itu yang menjadi kita kehilangan dia, kehilangan seorang figur yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Itu pesan saya tuh, hanya itulah satu hal yang saya serahkan sama Tuhan. Kita lebih sayang dia, tetapi ada Tuhan Yesus lagi yang lebih sayang. Nah, mungkin dah waktu Tuhan juga buat dia beristirahat di sisi Tuhan. Hanya itu doa kita, supaya dapat pengganti yang Tuhan berikan sepadan dengan almarhum. Itu saja. Turunkan ke lubang liat lahat di liang tanah ini, untuk dia ada di dalam peristirahatannya yang terakhir. Dan oleh firman Allah yang hidup, bahwa satu kali kelak dia akan bangkit. Sebab firman Allah berkata, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Maka kami akan melaksanakannya semua di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama. Dia adalah seorang rumah tangga yang baik. Dia orangnya tegas. Pokoknya dia the best buat family. Dan dia juga orangnya sering memberi nasihat. Dan kalau ada masalah di tengah rumah tangga, dia orangnya diam, tidak banyak berkomentar. Dia adalah seorang yang penuh wibawa, orang yang penuh kasih. Dia yang terbaik dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Dia mengasihi suami,
yang menghormati suaminya. Dia juga sayang pada anaknya. Dia juga cinta keluarga. Dan kami sekeluarga saling mengasihi. Itulah yang almarhum yang saya tekankan dalam pribadi kami adalah saling mengasihi. Apapun keadaan kita harus saling mengasihi. Dan kenangan yang terindah yang pernah saya alami sama beliau, kalau kenangan yang terindah dari waktu kami bukan perjalanan dari Pontianak ke Sangir, Sulawesi Utara, dan beliau sangat menikmati sekali dalam perjalanan itu. Dan kenangan yang terindah yang pribadi saya alami dengan beliau waktu beliau masuk di rumah sakit Antonius. Dan sebelum almarhum ini menjalankan operasi, dan saya menghampiri dia dan saya memberi ciuman pada dia. Saya pesankan kepada dia, kuatkan Tuhan Yesus pasti tolong. Dan saat itu juga saya melihat beliau, nanti loh saya melihat beliau meneteskan air mata. Dan biarpun beliau sudah tidak ada, tapi saya masih bisa merawat beliau waktu beliau di Rumah Sakit Antonius selama dalam proses penyembuhan operasi pengangkatan kandungan sekitar tahun 2014, 6 tahun silam. Kalau mungkin pengajaran beliau yang sering ditekankan, beliau sering mengajak kami untuk berdoa, bersekutu. Dan beliau sering mengatakan harus berserah pada Tuhan dan selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Karena beliau mengatakan kita mengenalkan manusia itu yang kita kecewa, tapi kalau kita mengenalkan Tuhan, Tuhan selalu menolong. Pesan beliau berdoa dan berserah pada Tuhan. Kalau bersama Tuhan, biar kalian mengalir terus. Itu kata-kata terakhir beliau. Ya
letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetap saja berharap kepada Yesus, karena kita tahu di balik itu semua Dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Kalau saat ini kita masih berkesempatan untuk duduk di rumah Tuhan dan berhimpun, ya, gunakan waktu itu. Gunakan waktu itu. Waktunya tidak lagi bersantai-santai sekarang, hati-hati. Tidak menakut-nakuti, tidak, tapi kembali kepada firman Tuhan. Minta daripada Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah aliran-aliran sungai Allah itu mengalir di dalam hidup kita. Kita memang mempunyai banyak rencana, namun Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Selamat jalan Ibu Pendeta Hilda, sampai jumpa di Yerusalem baru.